Iya, selamat siang Pak Ketum, Pak Sarwoto. Selamat siang Pak Wayan Tony. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Kemudian Bu Betty, selamat siang. Ini akhirnya tercapai kita untuk berjumpa di podcast Mastel TV. Jadi Mastel TV ini sudah punya podcast, Pak. Dan di dalam hal untuk komunikasi, strategi dari Pak Ketum itu adalah mengefektifkan Mastel TV untuk dapat menangkap seluruh aktivitas dari para DPH. Nah, pada siang hari ini pertama sekali kami ucapkan selamat kepada Pak Ketum oleh karena telah melakukan tugas yang sangat penting hari ini, yaitu melakukan pengesahan terhadap baik Dewan Pengawas maupun DPH dan juga Dewan Promosi dan Profesi dan Asosiasi. Nah, untuk itu Pak Ketum terhadap strategi yang baru ini, termasuk untuk mencapai visi dari Mastel yang ke depan 2024 sampai dengan 2027, itu model komunikasi apa lagi yang Bapak ingin lakukan agar semuanya ini terintegrasi dan efektif dan efisien? Baik, terima kasih Pak Yudius, terima kasih Mas LTV. Tadi sudah disampaikan bahwa kita akan memulai masa kepengurusan 2024 ke 2027 ya. Ya. Itu dengan sesuatu yang tentu disesuaikan dengan tantangan yang ada. Saya rasa sejak periode yang lalu kita tahu bahwa tagline Mastel Living in Develop itu masih bisa dilanjutkan karena memang pada akhirnya yang disebut telematika ini akan menjadi semacam kehidupan. Ya, oleh karena itu bahwa konsekuensinya DPH semakin banyak, ya, itu adalah konsekuensi logis daripada peran ICT untuk keseluruhan kehidupan bangsa, bukan hanya Indonesia, bahkan di seluruh dunia, bahwa orang percaya ICT akan membawa kesejahteraan, ICT akan membawa kemakmuran dan kemudahan untuk hidup, tetapi juga kita tahu ada juga selalu kondisi di mana kita waspada terhadap aspek negatif daripada ICT. Iya. Ya, saya rasa ini dengan perangkat DPH maupun DPA maupun Dewas yang saat ini kita bersatu padu untuk agar segala misi dan visinya Mastel ini bisa kita lakukan dengan baik. Di antaranya adalah membuat kesehatan, membuat sustainability dari industri, tapi juga kita tidak melupakan sovereignty dari nasional. Iya. Kemandirian juga. Ya, kemandirian. Pak, ada satu hal yang menarik. Ini ada e-government dan smart city, Pak. Ini latar belakang penambahan di DPH itu, Bapak melihat seperti apa outlook untuk kita ke depan, Mas Terry? Ya, tadinya kan kita berpikir bahwa ICT itu memang untuk semua ya, cross sektor. Tetapi tadi sudah saya sampaikan bahwa investasi dan operasionalisasi ICT untuk pelayanan publik itu semakin besar. Kita tahu bahwa tadi disampaikan juga perizinan akan lebih mudah dengan OSS, kemudian informasi-informasi yang berhubungan dengan manajemen perkotaan, ya, kemudian juga tentang identifikasi kependudukan. Itu kedepannya akan semakin besar dan semakin kompleks juga. Iya. Dan investasi pemerintah juga semakin besar. Ya. Makanya kita perlu ikut menggawangi gitu ya, supaya masukan-masukan dari kita untuk policy dan sebagainya sesuai dengan apa yang kita rasakan. Ya. Baik. Terima kasih Pak Sarwoto. Sekarang ke Bu Betty. Tadi saya sempat singgung ya, Bu Betty ini kan sudah queen of telematika. Sehingga menggawangi untuk 75 anggota DPA ini kan juga tentunya tidak mudah. Akan tapi Ibu tentunya mempunyai sasaran agar supaya para DPA ini betul-betul embedded dengan
apa yang disampaikan oleh Pak Sarwoto tadi. Bagaimana Ibu akan melakukan integrasi dan koordinasi sehingga mencapai seiring dengan apa yang ingin dicapai di misi Mastel ke depan. Bu Betty. Terima kasih Pak Yunus. Ya. Jadi sebenarnya hari ini awal yang bagus sekali ya, karena tadi sudah dipresentasikan dengan sangat lengkap oleh Pak Ketua Umum, baik visi, misi sampai kepada terjemahannya ke dalam organisasi Ya. ya, dan saya lihat memang cakupannya sangat luas dan komprehensif. Ya. Memang telematika seperti itu. Nah, Dewan Profesi dan Asosiasi ini yang 75 orang anggotanya itu terdiri dari akademisi, perwakilan dari berbagai asosiasi Ya. dan profesional. Tentu kepakarannya lengkap sekali, dan kita akan align dengan fokus area. Tugas kami di Dewan Profesi dan Asosiasi adalah sebagai narasumber dan juga memberikan nasihat kepada Dewan Pengurus Harian. Kami akan proaktif melihat baik isu-isu yang ada di masyarakat maupun juga area-area yang sudah dijelaskan dengan sangat komprehensif dan dijabarkan dengan sangat komprehensif. Ya. Jadi tentu komunikasinya akan dua arah. Kita akan komunikasikan ekspertis apa saja, kepakaran apa saja yang ada di Dewan Profesi dan Asosiasi, sehingga untuk setiap inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh pengurus DPH itu kita bisa terlibat sebagai memberikan masukan dan sebagai narasumber. Demikian pula karena ada perwakilan dari berbagai asosiasi, kalau ada isu-isu di berbagai industri asosiasi, kita juga akan sampaikan kepada DPH supaya ini menjadi perhatian dan dicarikan jalan keluarnya. Ya. Jadi dengan cara seperti itu kita harapkan keahlian-keahlian yang ada di dalam Mastel ini bisa berkolaborasi dan memberikan hasil yang maksimal. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Bu Betty. Ini kelihatannya align. Nah sekarang Pak, ini kalau dilihat cakupan pekerjaan yang akan dilakukan oleh DPH dan DPA ini sangat besar, Pak Wayan. Nah sekarang mekanisme kepengawasan ini, bagaimana Bapak melihat model setelah mendapatkan penjelasan tadi di sesi-sesi, dan kemudian saat ini akan mendapat tugas untuk kepengawasan terhadap Mastel yang baik DPA maupun DPH. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Yunus. Jadi pertama saya sekali lagi ucapkan terima kasih buat Mastel karena saya ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas Mastel. Itu kami nanti akan bekerja dengan anggota Dewas sesuai dengan anggaran rumah tangga dan ADART yang ada. Jadi tentu kami akan melihat bagaimana nanti ke depannya dalam menyusun program kerja ya. Tentu asasnya adalah kita efisien namun mencapai tujuan yang sudah menjadi program-program utama dalam setahun kerja nanti dilakukan oleh Dewan Pengurus Harian dan juga bagaimana bekerjasamanya dengan Dewan Pengurus Asosiasi dan Profesi. Iya. Jadi bagaimana nanti kami akan pelajari dulu, karena Ya. saya baru juga belajar, baru masuk, kami tentunya akan melihat sejauh mana dan bagaimana dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Harian Mastel. Iya. Ya, mungkin seperti itu dulu Pak. Iya. Jadi Pak Wayan ini Mastel ini unik Pak. Jadi dari misinya ada 3, itu betul-betul mengurus masalah-masalah yang ada hubungannya dengan para stakeholder, tapi 1 penguatan Pak. Bapak melihat ini bagaimana dengan adanya generasi Z yang akan masuk di dalam lingkungan Mastel. Ini jadi di misi itu ada 3. Terlihat sekali urusannya itu stakeholder, tapi ada 1 yang kemudian oleh Pak Sarwoto itu digarisbawahi tentang generasi Z. Bagaimana Bapak melihatnya itu dari bagian struktur ini? Saya sih melihatnya
masalah generasi gini Pak, kalau kenapa Dewan Pengurus Harian itu membuat suatu organisasi menjadi lebih besar, karena kelihatannya lebih pada fokus kegiatan. Nah, apalagi sekarang sudah masuk ke area dari penyiaran, artinya bahwa mereka akan fokus kepada kegiatan masing-masing sesuai dengan kompetensi masing-masing. Nah, dalam suatu kegiatan kalau sudah dikelola dengan baik oleh kompetensi masing-masing, tentu nanti mencapai tujuan yang terbaik, Pak. Jadi kami melihatnya dengan cara bagaimana BPH ini membuat organisasi yang besar ya, artinya sesuai dengan bidang-bidang yang berkembang saat ini, sesuai dengan isu-isu yang berkembang saat ini, menurut saya itu lebih pas lah yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Harian. Ya. Jadi terlihat ini benar-benar super align. Nah, untuk itu mengakhiri ini Pak Sarwoto, apa yang Bapak harapkan untuk ke depan dalam kerjasama bertiga ini untuk membawa Mastel ke cita-cita untuk menyokong Indonesia Emas tahun 2045 itu Pak? Jadi pertama, Mastel ini umur sudah 30 tahun. Saya rasa itu sudah menjadi catatan tersendiri ya. Eksistensi suatu organisasi non-profit ya bisa bertahan dan berkembang selama 30 tahun itu pasti ada sesuatu yang menyebabkan kita sustainable. Sehingga kita harus terus mengembangkan ini. Ya, kalau perlu ya kita kejar juga Indonesia Emas itu. Ya. Mau berapa tahun lagi Indonesia Emas 2045 kan? Ya, ada fase ke 2030 ya, Pak. Jadi kita Mastel harus lebih panjang lagi umurnya dari 2045. Ya. Ini adalah yang pertama, sehingga kita memerlukan semacam leadership dari seluruh pengurus ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Saya rasa itu aja. Kalau kita memanage suatu organisasi yang sangat penting seperti Mastel ini, ya, maka leadership dari masing-masing yang telah ditugasi itu akan membawa kita menuju ke tujuan yang ditetapkan. Ya, kemudian jangan lupa leadership itu harus dibarengi dengan komunikasi dan juga kompetisi. Iya. Baik, Pak Sarwoto, ini bagus sekali ini. Sekarang diperkuat, Bu Betty, bagaimana melihat Mastel menuju ke Indonesia Emas 2045? Tadi Pak Sarwoto menyampaikan soal sustainability. Ya. Artinya Mastel itu fondasinya harus kuat dan harus terus berlangsung ya. Dan artinya di dalam Mastel sendiri tadi bicara soal generasi Z, kita ada dalam semua generasi. Dan setiap generasi itu saya rasa mempunyai kekuatan masing-masing. Dan tugas kita di Mastel adalah membuat setiap generasi merasa ini rumah mereka, ini tempat mereka bisa berkontribusi. Karena dengan cara itu kita bisa sustainable. Dan yang lain adalah kita harus terus mengelola ilmu pengetahuannya. Artinya apa? Kita harus terus belajar, baik belajar dari kasus di lapangan, belajar dari semua ilmu-ilmu yang baru dikembangkan, dan belajar juga dari mereka yang sudah lebih maju dari kita. Dan kuncinya adalah kita harus terus mau terbuka terhadap berbagai perubahan, sehingga Mastel akan terus relevan, sukses, dan berkontribusi kepada bangsa. Ya, baik ya. Terima kasih Bu Betty. Sekarang bagaimana Pak Wayan? Saya ke depan. Ya baik, saya sebagai Dewas juga kan sebagai dirjen. Ya. Dan saya terlahir tuh sudah dari zaman postel. Jadi saya sangat merasakan sekali keberadaan Mastel ini. Bahkan pengaruhnya pun terasa luar biasa. Kalau sudah ibaratnya dicap oleh Mastel, itu semua sudah selesai Pak. Artinya ya luar biasa. Representatif publik ya. Iya betul. Saya kira waktu Ibu membahas di pertemuan pakar terakhir itu, pakar menyangkut itu Pak. Jadi oleh karenanya dengan Mastel yang sedemikian sudah luar biasa ini, tentu kami masih berharap Pak,
berharap memberikan kontribusi yang terbaik untuk bangsa dan negara ini, khususnya di bidang ICT ini ya, sesuai dengan jargonnya living Enabler. Nah, berharap sekarang kami sebagai Dewas juga inginnya ya berjalan sesuai dengan ADART yang ada untuk tujuan bangsa dan negara ini ke depan, untuk memajukan Indonesia menghadapi Indonesia Emas 2045. Ya, berarti Bapak ingin menekankan bahwa Mastel itu maju ke depan tapi compliance selalu. Betul. Baik. Saya kira terima kasih Pak Wayan. Sama-sama. Terima kasih Pak Wayan, Pak Sarwoto, Bu Betty Terima kasih. untuk podcast dengan Mastel TV siang hari ini. Luar biasa. Semangat terus kita Pak. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bu Betty.